Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Robert Bene SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat dengan program studi pendidikan geografi dengan nomor NIM 253011713550. Hari ini tanggal 12 November 2025 saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran geografi pada kelas 11.1 di SMA Negeri 1 Banyuke Hulu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, mantap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Terima kasih semua sebelum kita mulai pelajaran kita awal dan berdoa. Bukan sensus Katolik yang lahir menyesuaikan. Berdoa dimulai. Terima kasih atas kesempatan kesehatan dan kebaikan sehingga bisa berkumpul di sini. Berdoa kami, ajar guru kami ketika pelajaran kita hari ini supaya kami bisa menyelesaikannya dari awal hingga akhir. Inilah doa anaknya Tuhan dan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa selesai. Doa Bapa, Saat kami. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mariono Sama? Mariono sama Mokoy. Sakit mereka? Ya, sakit. Kita doakan yang sakit ya, Mokoy supaya tetap bergabung bersama kita lagi. Di sini sebelum kita mulai pelajaran, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan kesamaan nasionalisme kita. Semuanya berdiri. Ya, silakan duduk. Pelajari tentang mitigasi dan adaptasi bencana ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian sudah dibentuk aja ya berkelompok masing-masing 3 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian masing-masing kan sudah mempunyai ikat kan, jadi kalian untuk mengisi cepat. Coba kalian scan. Bisa tak? Bisa? Oke. Di scan. Jangan tutup.
mengetahui sejauh mana kalian tentang mitigasi adaptasi bencana. Pertanyaannya kan? Berapa skornya? 20 dari 100 poin hari ini. Ada lagi? Jadi harus semangat belajarnya. Berapa skornya? Berapa skornya? 70. Karena kan kelompok 3 sudah memahami ya, tapi kita akan belajar lebih jauh tentang informasi selanjutnya, saudara, banjir mengenangi 3 kecamatan di Kabupaten Langkat, Kalimantan Barat. Banjir hari ke-6 yang melanda Kabupaten Langkat, Kalimantan Barat terdampak di 3 kecamatan yaitu Menyuke, Melati, dan Kuala Bele. Kecamatan Menyuke mengalami dampak banjir terparah dan sampai hari ini banjir masih menggenangi permukiman, pertokoan, dan sejumlah lokasi lainnya. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi dan luapan sejumlah sungai setempat. Sampai saat ini, 5 dusun di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Langkat, Kalimantan Barat masih terdampak banjir. Rata rumah pertokoan tergenang banjir antara 1 meter sampai 50 cm. Warga diimbau waspada banjir susulan karena curah hujan masih tinggi. Warga pun diimbau mengungsi di pos yang sudah disiapkan, yaitu di Puskesmas Darit dan posko pengungsian yang disiapkan orang Menyuke. terjadi di wilayah Kabupaten Langkat ya, Kecamatan Menyuke. Ada yang pernah mengalami bencana banjir? Pernah. Bayu pernah? Semuanya pernah? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika terjadi bencana banjir tersebut? Panik. Panik campur seru. Kami malam dan juga ada sensitivitas. Serunya apa? Susah beraktivitas kan? Ya, Pak. Apa yang kalian lakukan ketika terjadi banjir tersebut? Waspada. Selain itu, mengungsi, ya, ayo, mengevakuasi ya. Selain itu apa lagi? Membersihkan. Itu biasanya sesudah banjir kan kita bisa bersih kan? Ya. Mengamankan terang-terang, Pak. Mengamankan terang-terang. Ya, enggak kena Air lah. Mengapa banjir tersebut bisa terjadi? karena adanya pencemaran lingkungan. Satu-satu dulu. Pencemaran lingkungan karena apa biasanya? Karena banyaknya orang yang membuang sampah di sungai, Pak. Betul. Selain itu, Karena adanya curah hujan yang tinggi dan berada di lokasi yang rawan banjir. daerah rendah. Ya. Mengetahui tujuan pembelajaran hari ini ya. Baca. Menjelaskan pengertian mitigasi dan adaptasi bencana alam. Ini bencana di Indonesia serta dampaknya terhadap kehidupan. Bayu coba. Yang ketiga.
dan adaptasi yang sesuai karakteristik wilayah. Yang keempat, Putri. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk poster mitigasi dan adaptasi bencana alam. Oke ya, pada hari ini kita akan mempelajari mitigasi dan adaptasi bencana alam. Kita explain dulu, boleh? Biar lebih semangat lagi. Ya. Semuanya berdiri dulu. Kalau Bapak bilang hai, kalian bilang hello. Hello. Dengan gerakan tangan ya. Oke. Kalau Bapak bilang hello, kalian bilang hai. Oke. Hai. Hello. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bencana-bencana yang ada di Indonesia tadi yang seperti yang kalian sebutkan. Jadi nanti Bapak akan membagikan KPD kepada kalian. Kelompoknya berdasarkan ini aja ya. Jadi nanti kalian mengisi SKPD, kemudian kalian akan membuat poster dan presentasikannya ke depan kelas. Di waktu 30 menit boleh. Kali Sumatera Barat kembali berkenan tinggi di bawah abu mencapai 1.000 meter di atas kawah puncak gunung. 6 hari sebelumnya aktivitas gunung Merapi yang berstatus siaga level 3 ini sempat menurun tanpa terjadi letusan dan hembusan tufa. 13.32 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo maksimum 30,3 mm dan durasi erupsi selama 36 detik. Saat ini gunung Merapi berada pada status siaga. Saya melintas jalur utara dialihkan melalui jalur selatan karena kondisi stasiun dan rel perlintasan kereta api masih tergenang banjir. Bahkan air juga mengenangi rel hingga ketinggian 20 cm di atas kepala rel. Sementara itu, banjir di kawasan Pantura Kaligawe Kota Semarang melumpuhkan arus lalu lintas. Banyak kendaraan berat yang berhenti karena tak berani melintas banjir ini hampir 1 meter. Dan jarak kendaraan kecil yang mogok telah menerjang banjir hingga perlu diderek. Untuk mengatasi penumpukan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan kecil yang melaju dari Demak ke Semarang dialihkan melalui jalan Walter Mongosi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dedi Bulan Tayus melaporkan. Sementara itu, pohon tumbang menutup jalan negara Transwamela Kabupaten Cikarang, Tenggara Timur. Akibatnya, mobil ambulans dan pasien yang hendak dirumpuh tertahan 3 jam. Jadi setelah angin kencang di Kecamatan WGT, Kabupaten Cikarang, Nusa Tenggara Timur, membuat sebuah pohon besar tumbang. Pohon tumbang menutupi semua badan jalan negara Transwamela. Akibatnya antrian panjang kendaraan terjadi di Jalan Komere menuju Larantuka dan sebelum dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Cikarang, STT Joni Wura Ayus melaporkan. Hujan yang mengguyur kawasan puncak Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya membuat permukaan air bendung Katulampa mengalami kenaikan secara drastis. Tinggi permukaan air yang awalnya hanya 30 cm naik menjadi 100 cm atau berada di level siaga 3. Dengan kondisi ini, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diminta untuk waspada. Tinggi muka air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat kembali meningkat. Ketinggian air menyentuh angka 100 cm dengan kategori siaga 3. Kenaikan disebabkan tingginya curah hujan yang melanda kawasan puncak sejak pagi hingga sore hari. Dengan meningkatnya volume air, sebanyak 138.000 liter per detik air akan mengalir ke kawasan ibu kota Jakarta. Pada level siaga 3 ini, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung seperti
Kampung Melayu dan Kebun Pala diminta waspada akan bahaya banjir. Oke, dari video tersebut masalah apa yang muncul? Longsor. Habis itu apa lagi? Erupsi gunung Merapi. Apa dampaknya terhadap masyarakat dari bencana tersebut? Mengganggu aktivitas. Selain itu ada lagi? mengganggu mata pencaharian warga. Betul. Pintar. Tepuk tangan dulu buat Randy sama Rawi. Karena kita bantu juga ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan LKPD ya. Nanti kalian kelompoknya tetap sama aja. Kelompok 1, 2, dan 3 tetap sama. Kemudian di sini Bapak akan membagikan LKPD-nya ke kelompok. Maju ke depan dulu untuk memilih tema yang tersedia. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1, Bayu coba tekan. Tekan aja. Tek betul. Oke. Seperti itu. Dapat apa? Kelompok 1, gempa bumi. Kemudian kelompok tanah longsor. Informasi yang ketiga banjir. Oke. Kalian dulu lihat dulu LKPD-nya. Di sini nanti kalian tulis ya, jelas. Terus kelompoknya. Di sini kan kelompok 1 tadi dapat apa? Gempa bumi. Otomatis di sini Bapak udah menyiapkan link gempa bumi ya. Jadi kalian terserah mau mencari informasi atau sumber lain selain di sini tidak masalah, tapi semua berhubungan dengan gempa bumi. Sedangkan yang kedua ini tanah longsor sama seperti kelompok 1, fokus ke masing-masing temanya ya. Kemudian di lembar kedua kalian isi jenis bencananya, lokasi, penyebab, dampak, upaya mitigasi, bentuk adaptasi masyarakat. Kemudian kalian isi, kemudian kalian uraikan, dan kemudian kalian bikin poster. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Oke? Beri waktu 30 menit. Kalau ada yang belum jelas, nanti tanyakan lagi. Nanti Bapak siapkan ini. Nah, lupa Bapak bagiannya. Kalian satu persatu. Di sini. Oke. Nanti kalian bikin posternya di sini ya. Oke ya, jelas? Jelas.
gempa bumi adalah penyebab gempa bumi utamanya adalah pergerakan lempeng tektonik yang melepaskan energi secara tiba-tiba di sepanjang patahan bumi. Dampaknya bagi warga sekitar adalah kerusakan struktural. Gempa bumi dapat merusak bangunan, jembatan, dan infrastruktur, bahkan menyebabkan beruntung hilangnya nyawa dan cedera. Gempa bumi seringkali mengakibatkan hilangnya tsunami. Yang gempa bumi, Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan gempa bumi. Dan ini adalah suatu gambaran dengan rumah yang terkena gempa bumi. Mitigasi adalah mendirikan bangunan sesuai aturan untuk suatu tahan gempa bumi. Kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. 3. Tempatkan perawatan pada tempat yang proporsional. 4. Siapkan peralatan seperti senter, ventilator, makanan instan. 5. Periksa pembangunan listrik dan gas. 6. Catat nomor telepon penting. 7. Kenali jalur evakuasi. Bentuk adaptasinya adalah pelatihan evakuasi, pembuatan jalur evakuasi. Tepuk tangan. Ya, dari kelompok kami, kelompok 1 akan dipresentasi. Posternya dikumpulkan, silakan duduk. Cukup bagus ya, teman-teman. Poster dari kelompok 1 ini. Selanjutnya kelompok Baik, kami akan mempresentasikan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stella. Nama saya Putri. Baik, kami kurang bagus, mohon dimaklumi karena kita buru-buru ya. tepuk tangan. dari kami kelompok 3 kami ucapkan terima kasih banyak. Cukup jelas juga ya presentasi dari kelompok 3 ini. Pagi teman-teman, Baik. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Pertama-tama kami akan perkenalkan nama saya Arga. Saya Dina. Nama saya Musa. Rawan ke lingkungan yang lebih aman, juga penanaman pohon. Teman, Musa. Ini presentasi dari kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita sudah mempelajari hari ini tentang apa? Tentang bencana-bencana yang ada di Indonesia. Apa saja tadi? Bencana adalah apa? Oke ya. Apa itu mitigasi? Usaha mengurangi risiko sebelum bencana. Contoh mitigasi apa saja? Contoh mitigasi apa saja? Contoh mitigasi adalah pemetaan daerah rawan bencana, regulasi bangunan tahan gempa, edukasi kebencanaan di sekolah, simulasi evakuasi bencananya. Oke. Bencana Agar dampaknya dapat ditekan. contoh adaptasi seperti apa? Membangun rumah, mengunjungi daerah bagian, Selain itu, mengubah waktu tanam. Menyesuaikan musim. Sistem penampungan air di musim kering. Ya, itu. oke. Jadi kalian semua sudah paham ya apa itu mitigasi dan adaptasi bencana. Selanjutnya kita tadi jenis-jenis bencana sudah. Dampak bencana seperti apa? Kalau dampak dari bencana alam itu, Dampak fisik, kerugian bangunan, dampak
Sosial, kalau dampak sosial, Korban jiwa, dampak ekonomi, kerugian materi, gangguan distribusi. dari sisi akses ya. Kemudian kalau dampak lingkungan seperti apa? Kalian sudah paham ya hari ini ya? Berhubung sinyal internet tidak bisa, kalian tadi kan sudah tahu kan apa itu mitigasi dan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kemudian Bapak